أنا يا خضار فهو عمادي يوم المعاد. Mohon perhatian kepada para undangan yang telah hadir untuk menempati tempat yang telah disediakan, karena di dalam mushola masih kosong karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara katsira. Amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, yang kami hormati dan kami takdimi Kiai Haji Dr. Damiri, Kiai Haji Dr. Damiri, Matkur Damiri, yang kami hormati Al-Ustad Haji Muntaha, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita bersama bersyukur kepada Allah, karena pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, iman dan Islam yang masih ada dan melekat pada diri kita. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu tetap tercurah limpahkan kepada kehabibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita semua melaksanakan Maulid Nabi di lingkungan RT 32. Mudah-mudahan hadirnya panjenengan semua dicatat sebagai amal ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini.
Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pembacaan maulid Nabi, yang kelima mau'izatul hasanah, dan yang keenam doa penutup. Itulah susunan acara pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita buka kegiatan Maulid Nabi dengan harapan apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalawat bi syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Zidan, putra dari Bapak Rifki. Waktu saya haturkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad
زيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Sadaqallahul azim. Terima kasih Ananda Zidan. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh pengasuh Musholla Al-Huda, yaitu Ustadz Haji Muntaha. Waktu kami haturkan. Dan sekaligus dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan Haji Zaini. Kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sepuh, para tokoh masyarakat, para guru ngaji, wabil khusus Dr. Kiai Haji Maskur Damiri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qiyah Bondowoso, yang sangat kami takdimin dan kami hormati. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana malam hari ini telah memberikan kita sehat walafiat lahir dan batin. Salawat dan salam tentunya kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya dan para sahabatnya, para pemeluknya, termasuk kita-kita ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, saya pada malam hari ini rasa bungah bisa bersama-sama merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW dengan keadaan sehat walafiat, bungah
Gemah Rifah Totolah Jinawi. Para hadirin dan hadirat, namanya inilah sujud syukur kita untuk memberi syafaat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya. Yang berikutnya adalah tentang renovasi pembangunan musola ini bulan 2 yang lalu. Ini waktu yang sangat singkat. Para pejuang, para tokoh, para bapak-bapak sekalian, tokoh masyarakat termasuk ibu-ibu yang menyukseskan renovasi musola Al-Huda ini dengan biayanya sangat lebar, sangat tinggi, dan semua dicakup oleh bapak sekalian dan masyarakat Bondowoso khususnya Pelindungan. Alhamdulillah, ini kurang lebih mulai bongkar total 40 hari bisa berdiri lagi, bisa untuk sembahyang jamaah. Itulah suatu bukti kebaikan kita. Semoga amal panjenengan saya tidak bisa merinci satu persatu, namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti rezeki yang paling banyak dan tidak diduga oleh siapapun. Para hadirin sekalian, saya selaku panitia mengucapkan terima kasih atas semua dukungan warga, dukungan masyarakat. Dan lagi, apabila dalam penyajian kami kurang berkenan di hati, ada sedikit kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Akhiru kalam wa bila taufik wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Kita lanjutkan pembacaan sholawat Nabi yang akan dipandu oleh Hadrah Ibnul Mubarak. Kami haturkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi hussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kull muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli
صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حقنا بالسعادة يا ربي واصل كل مسلم يا ربي وفي كل مضي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلح كل مسلم يا ربي وفي كل مسلم يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أهل بيت المصطفى تريد هم أمان الأرض فانتكري شبهوا بالآن جميع الزهري مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى جلو لكم أرعي سمعاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراكي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمالي بلا ستر ولا حجاب فلما آن ونذور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقلوا في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا أملوا به الكون نورا وانفلوا يتيما وأطهروا وآل بيتي تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز ربه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فاري وفضلي إلى نهاية تمام هملي فلما استد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام بحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور
salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. من رأى وجهك يا سعاد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا. حوضك الصافي الممرد مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا. رأينا العيسى حنان بسراء الله إليك والغمام قد أظلت والمال صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. كفر عني الذنوب يا الله واغفر عني السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي
ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا بصلاة وسلام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داعي عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bersalawat semuanya mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita lanjutkan yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ki Haji Madkur Damiri yang mengambil tema meneladani sifat Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh dan fadlah dalam keseharian. Kami haturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, para sepo, para bapak, para ibu, tantaretan sadeja,
hadirin wal hadirat satejana sangat abdina muljaakin mentermuka satejana kenging rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langkong-langkong dak kasalarana semulja Kiai Haji Muntaha pengasuh Musalla Al-Huda, saya sangat abdina muljaakin Al-Ustadz Zainullah, Al-Ustadz Zainur Rahman, Ustadz Sukaryo, tor sateja Ustadz senyon saporah abdina tak bisa nyebutaki asmana tong setong, tak ngurangin rasa hormat tertakdim abdina da para ajunan setejana. Ketua panitia Bapak Haji Zaini sareng sateja anggota kepanitiaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satejana sangat abdina muljaakin. Wajib asokor kaula para ajunan dak kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kaula para ajunan kaparengan nikmat sangat raja bisa hadir neng acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto minangka bukteh bahwa kaula para ajunan bunga seneng atas lahir epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tor bunga kak dinto minangka parenta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saingke bungana kaula para ajunan tamasok situng kataatan dak ka Allah subhanahu wa ta'ala. Cukenan kaula para ajunan bisa hadir nikah minangka bukteh manabi kaula para ajunan kak dinto cinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantermu ke cinta kaula para ajunan dak ka Gusti Kanjeng Nabi kak dinto terus pacek ka asarang Allah nang ededeh kaula para ajunan. Amin ya rabbal alamin. Karena cinta kak dinto para rabu, satu-satunya harapan kaula para ajunan bisa along-polong sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manabi ngantilaki ibadah kaula para ajunan rasa-rasana kek jauh antara nah ibadah kaula para ajunan sekira nah bisa along-polong sareng Kanjeng Nabi kak dinto. Jangankan kepada Rasulullah, membandingkan ibadah kita selevel sahabat saja berat. Jangankan dengan para sahabat, membandingkan ibadah kaula para ajunan sebanding dengan para kekasih-kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah pun juga terasa berat. Tapi karena Rasulullah pernah bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang besok akan kumpul bersama dengan yang dicintai. Maka cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad mudah-mudahan menjadi sebab kita semua besok dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kumpulnya kita di majlis yang mulia ini insyaallah menjadi sebab Allah akan mengangkat semua bencana pada lingkungan kita, bencana yang akan menimpa keluarga kita, bencana yang akan menimpa diri kita, keluarga kita semuanya, dengan barakahnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab suatu kaum manakala Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kaum tersebut. Bagaimana kita menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita? Dengan cara kita bersolawat kepada baginda Nabi, dengan kita menyelenggarakan kegiatan yang di dalamnya memuliakan baginda Nabi. Seperti malam ini, saya yakin ruhaniyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hadir bersama di tengah-tengah kita, dan Allah sudah berjanji akan mengangkat bencana dari tengah-tengah kita yang di dalamnya ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bencana dunia, lebih-lebih bencana akhirat. Bencana dunia memang bahaya hadirin. Gempa bahaya, kebakaran bahaya, paceklik kelaparan bahaya. Tetapi maksimal bahayanya adalah kematian. Tapi bencana akhirat kalau menimpa kita bukan hanya urusan dunia, tetapi kita terancam untuk tidak masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita, Allah selamatkan diri kita dari kemaksiatan, Allah bebaskan diri kita dari kemunafikan, Allah sehatkan hati kita sehingga lisan kita menjadi nikmat ketika berzikir kepada Allah, sehingga hati kita menjadi nikmat ketika beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, hadirin wal hadirat, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satejana saya sangat abdina mulja'akin. Allah banyak menciptakan makhluk. Di antara makhluk Allah itu ada yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa. Allah pilih makhluk Allah yang bernyawa lebih mulia daripada makhluk yang tak bernyawa. Di antara makhluk Allah yang bernyawa, di antaranya ada makhluk yang bernama manusia, dan Allah pilih manusia sebagai makhluk yang bernyawa yang paling mulia. Kenapa manusia menjadi makhluk yang Allah muliakan? Setidaknya ada 4 alasan yang disampaikan oleh baginda Nabi. Rasulullah bersabda, arba'atu jawahira fi jismi bani adamah. Ada 4 permata yang ada pada diri anak manusia, yang kalau permata ini ada pada kita, maka kita menjadi mulia. Sebaliknya, kalau permata ini hilang, maka berkurang pula kemuliaan kita. Rasulullah melanjutkan, yuzaluha arba'atu asya'ah. 4 permata ini bisa hilang karena 4 perkara. Permatanya ada 4, dan permata ini bisa hilang juga karena 4 perkara. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan ini untuk selanjutnya nanti bagaimana kita bisa membayangkan betapa mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal jawahiru, adapun beberapa permata itu kata baginda Nabi, yang pertama adalah al-aqlu. Karena manusia itu punya akal. Manusia mulia karena punya akal. Jadi Nabi kaula para ajunan Kak Dinto memaksimalkan akal separengake Allah. Kak Dinto lebet pon apa? Lebet terus menimba ilmu pengetahuan atau beilmu, maka sajen mulje manusah Kak Dinto tereta lah nikah. Dan dijaga akal sehat kita ini, karena orang kalau sudah kehilangan akal sehatnya, maka teka agenteng ingki nyaman pun akal tak normal terita. Teka apon soki kalau akal sudah tidak normal, ingki berkurang kemuliaan Kak Dinto. Oleh karenanya harus kita jaga, jangan sampai kita kehilangan akal sehat kaula para ajunan. Karena dengan akal kita bisa memilah, bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana yang batil, dengan menggunakan akal kaula para ajunan. Eki termasuk, eki sebentar lagi bangsa Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan. Ayo kita gunakan akal sehat kita untuk memilih pemimpin yang terbaik. Gele
Ede buakin sarang Ustaz Zainur Rahman bahwa pemimpin yang ideal saya contohake sarang Gusti Kanjeng Nabi, pemimpin yang sidik, pemimpin saya jujur, pemimpin yang amanah saya bisa percaya, pemimpin saya fatonah, pemimpin saya cerdas, pemimpin saya ngagungin ilmu, yang punya kemampuan, pemimpin yang tabligh. Tabligh neka artinya iki saya turba, saya tak hanya bertengger di balik kursi ya dinto, tapi saya ngerti ke persoalan neka, yang komunikatif dengan masyarakatnya, komunikatif dengan rakyatnya. Pilih, tapi kaulah para ajunan tak bisa milih kriteria sidik, fatonah, tabligh, amanah kalau akal sehat kita tak berfungsi ternyata. Kalau akal sehat kita sudah terpenjara tak bisa. Penjara ngangkuin apa? Penjara ngangkui sogok. Penjara kalaban obeng. Lah nikah. Ini yang menyebabkan akal sehat kita terpenjara. Makanya riswah, sogok kadinto haram karena ngerosak akal. Ngerosak akal. Nah, jadi mireng kalau kita berharap kita memiliki pemimpin yang tadi seperti yang disampaikan beliau, pemimpin yang memiliki sifat-sifat kenabian, Kak Dinto, saya jujur, saya amanah, neka saya bisa madepak de aspirasi masyarakat, saya cerdas, maka ayo kita tolak segala bentuk riswah, segala bentuk sogok menyogok. Karena apa? Karena sesungguhnya manabi eker-peker para rabu, ketika kita ini disogok nikah mun epeker kalaban sehat ini kan sebetulnya penghinaan terhadap kaula para ajunan. Paling benter nikah manabi saboran nah seten kaula ngopeng Kak Dinto, engki paling benter mon pelian event nasional ketika Dinto ki paling 1.000 nikah. Jangan dilihat kita itu dibeli, kita tidak bekerja sehari. Kadang-kadang pikiran kaula pancenengan nika pandek ternyata. Ya alakoh saareh belum tentu oleh 1.000. Nah nika. Padahal 1.000 kenika padana kaula pancenengan beli selama 5 tahun. 5 tahun aspirasi kaula para ajunan, akal kaula para ajunan beli 1.000. Jadi bisa dibayangkan 100.000 dibagi 5 tahun. Nika. Ketiban arena Kak Dinto kaula pancenengan beli kalaban regemuda aspirasi kaula para ajunan. Jadi ketika misalkan kita sudah dibeli lalu pemimpinnya tidak jujur, tidak amanah, lalu kita mau protes, iya berat wong kita sudah dibeli. Lamila dari Kak Dinto toreh lah nikah kaula pancenengan muljaaki sareng Allah kalaban paringin akal ini harus tetap merdeka Pak. Engki ngireng cak atau karan Kak Dito, karena orang andi akal beng sebeng, andi pikiran beng sebeng, punya selera sendiri-sendiri, kontak osa nikah lebih mapan junget-jungan sampai atau karan. Karena apa? Karena ini hanya momen 5 tahunan Kak Dinto. Jadi ayo kita bergembira untuk memilih pemimpin kita. Kita semua yakin siapapun yang mencalonkan diri, mereka semua adalah kader-kader terbaik bangsa. Mereka semua sama-sama punya niat baik untuk memperbaiki bangsa ini. Lanekah toreh tolongin tuakin mentermuke terpilih pemimpin-pemimpin terbaik, saya bisa ngibah bangsa Indonesia menuju kemajuan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Akal nega. Fal ghadabu yuzilul aklah. Ya pun rebun Kanjeng Nabi, akal yang merupakan permata Kak Dinto bisa hilang dengan sifat emosi, Pak. Marah. Orang marah itu bisa menghilangkan akal sehat. Mila dari Kak Dinto ngiring kaula para ajunan yang ingin tetap terhormat, ini kita berlatih agar kita menjadi orang yang tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi banyak menasehati para sahabat, la taghdab falakal jannah, cek dusonan.
Lah ni kipon manabi kaula para ajunan teroo ninga bagaimana efeknya orang marah. Nika secara fisik bisaos. Nika orang kalau marah coba pas difoto, Pak. Niki ibu-ibu perpan dusun pas foto, deki tingkon sadar patau foto naga dito. Nika bu foto nembian kelek bekton dusun, tak kerecut. Nika mak coba. Engki cat kakak dito. Orang mon dusun nika coba ternyata. Konsep nomor 2, permata manusia itu adalah ad-dinu, agama. Manusia kak dinto muljeh karena ageduan agama. Ad-dinu kak dinto isim ma'rifah menggunakan al, saya maksud nika bukan semua agama, tapi adalah agama Islam. Karena inna dina indallahil Islam, karena agama seiridoin sareng Allah hanyalah Islam. Kaula para ajunan tak bisa membayangkan andaikan kita tidak memiliki agama Islam gak dinto teretan, nika kita tidak akan kenal dengan halal dan haram. Dan kaula beberapa waktu yang lalu teretan ada undangan dakwah ke Korea Selatan. Di Korea kak dinto mayoritas penduduk asli di sana ini tidak beragama, Pak. Mayoritas tidak beragama atau ateis. Bagaimana kehidupan mereka? Ya mereka tidak kenal aturan-aturan. Saporana eka disa nika lake bini selake tedung ben orang bini lain eka taoen, tidak ada cemburu, Pak, biasa aja. Sebini tedung ben reng lake lain eka taoen ben laken, biasa-biasa saja. Yang penting tidak merusak rumah tangga. Yang penting suka sama suka. Kenapa? Karena tidak ada aturan keagamaan gak gitu. Nih kan, lemalem nih Pak, kasar nih ke banyak kafe. Di kafe itu biasa malam itu ramai dengan kafe, isinya orang teriak-teriak. Dan gula tanya, "Ana apa mak? Reng-cerengan atarat." Ya biasa ren dindak mun beda masalah entara ke kafe nginum mabuk reng-cerengan dekik mau kita beres entara ke sungai alabu mati bunuh diri. Jadi makanya Korea Selatan ini angka bunuh dirinya tertinggi di dunia. Padahal oni ngapanjenengan di Korea ini rata-rata masyarakatnya kaya-kaya, Pak. Karena UMR, upah minimum seorang buruh di sana itu sekitar 35 juta, Pak. Jadi upah minimumnya 35 juta rupiah. Kisoki. Tapi ternyata indeks kebahagiaan orang Korea ini termasuk rendah di dunia. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa tingginya penghasilan, banyaknya harta kekayaan tidak menjamin timbulnya kebahagiaan. Nika gara-gara apa ternyata? Gara-gara agama. Mereka tak punya agama. Engki saya punya agama pun lebih tenang. Kenapa? Karena di dalam agama kita iajarin asokor. Kaula panjenengan iajarin asokor. Dalam agama kaula para ajunan punya sosok idola. Kita punya teladan. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah ini sosok yang kehidupannya Kak Dinto sangat sederhana. Meskipun sederhana, Rasulullah ternyata pernah mengumandangkan kepada seluruh dunia, baiti jannati, rumahku laksana sorga bagiku. Padahal rumah Rasulullah seperti yang diceritakan di dalam sirah nabawiyah, dalam kanjeng Nabi neka teretan neka luasnya neka 6 kali 12 6 kali 12. Manabi ajunan pernah ke Masjid Nabawi, di sampingnya masjid itu ada hujrah syarifah yang di dalamnya ada makam Rasulullah. Itu kok sepertinya pagarnya kok besar. Itu 2 rumah, rumahnya Sayyidah Fatimah dengan rumahnya Sayyidah Aisyah. Yang Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah itu. Jadi 2 rumah yang terpisah halaman, yang sekarang dijadikan satu, yang di sampingnya Raudhah gak bisa. Jadi
kecil. Dalam Kanjeng Nabi hanya 6 kali 12. Di dalam rumah itu seukuran itu ada 1 kamar tidur, ada 1 ruang tamu, ada 1 dapur. Dalam Kanjeng Nabi hanya ada 1 dipan yang beralaskan tikar terbuat dari anyaman daun korma. Saya sekut Kanjeng Nabi lastaren asaren kak dito alampet nang EPP na Gusti Kanjeng Nabi, lantainya tanah. Nah kak dito tapi Rasulullah ternyata mengatakan rumah tanggaku bagaikan surga bagiku, berarti kesederhanaan Rasulullah mampu melahirkan kebahagiaan. Nah kak dinto para rabu saya parloh eteroh sarang kaula para ajunan, dan kesederhanaan ini rupanya yang menjadi penentu suksesnya dakwahnya baginda Nabi. Ada sebuah buku Pak, judulnya The Prophet of the East, karya Diwan Chand Sharma, orang India yang nulis. Di dalam buku itu terangakin Nabi Muhammad adalah pemimpin terhebat di dunia yang memiliki pengaruh kepada seluruh manusia, baik yang muslim maupun yang non muslim. Apa penyebab keberhasilannya? Ternyata kata dia bukan karena kekayaan, bukan karena kekuatan para tentaranya, para sahabatnya, bukan, tetapi kesuksesan baginda Nabi nikah karena hidupnya Rasulullah kak dintoh penuh dengan kesederhanaan. Jadi sederhananya itu yang menyebabkan Rasulullah sukses ternyata. Hidup sederhananya. Kenapa? Karena dibandingkan dengan para pemimpin-pemimpin dunia di waktu itu, pada waktu itu ada 2 negara adidaya Pak. Ada 2 negara besar pada waktu itu. Yang pertama itu adalah negara Romawi, nah ini kan, yang dipimpin yang pada waktu itu Pasera Raton Negara Desa, dan juga Persia yang dipimpin oleh Raja Kisra atau Khosrow. Ini hidup dalam kemewahan, sedangkan Rasulullah lebih hebat daripada Raja Persia, lebih hebat daripada Raja Romawi, tetapi kehidupan Rasulullah jauh lebih sederhana daripada mereka berdua. Sehingga para sejarawan menulis suksesnya Rasulullah ini karena kehidupannya yang sederhana. Nah, hidup sederhana nih kemakin saya tak pate banyak eteroteretan di kehidupan modern makin nih kah. Banyak kita sering mendengar Kak Dinto, masyarakat kita umat Nabi Muhammad di era modern Kak Dinto, hanya supaya tampil gengsi, supaya tampil dianggap keren, kadang-kadang rela menghabiskan tabungannya, kadang-kadang rela menghabiskan semua penghasilannya, tak pikir laku ada apa, saya penting menang gaya. Lah nih, memaksakan terodok pada ban orang, polana tetangga na andi mobil, padorui mele mobil juga tekak tibin tak cukup, oh bengah akhirnya maksah nyicil, meskipun oning penghasilan nah tak sesuai kalaban besaran cicilannya. Lah ini yang menyebabkan saya buakin sarang Allah dalam Al-Quran gak bisa setung surat yang sering kita baca dan sering kita dengar. Meskipun sering kita dengar, tapi rupanya kita kurang merenungkan. Kenapa Kak Dinto? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Nah, apa artinya gini keteretan? Ini ayo kita renungkan. Berlebih-lebihan menyebabkan kalian menjadi lalai. Bermegah-megahan menyebabkan kalian semua menjadi lalai. At-takatsur menyebabkan kalian menjadi lalai. Makin kan cek banyak antretan orang neka makle kata remah dalam komunitasnya maksah mele iPhone rokona larang neka beri dan gaula membimbing peserta MTQ Bondowoso mengangkat lomba
ngiring lomba makalah ilmiah Al-Quran. Saya tanya, ini anak Pejaten kebetulan santri saya, kamu nulis apa nak, ngangkat apa mengenai makalah Quran itu? Apa kata dia? Saya Ustaz, mau nulis tentang di Bondowoso ini banyak tempat-tempat nongkrong di kafe-kafe yang nongkrongnya ini, komunitas ini persyaratannya adalah orang yang memiliki benda-benda yang sejenis. Contoh misalnya bagian di iPhone tipe berapa, ada komunitasnya, ada grupnya. Ini saling diskusi, saling sharing, nanti nongkrongnya malam-malam, Pak, nongkrong. Kalau tidak punya iPhone, tidak bisa gabung. Nah, gini. Yang beda komunitas pengguna NMAX. Beda komunitas nongkrong sini kan. Nongkrong. Akhirnya supaya kelihatan eksis, supaya diterima di komunitasnya, akhirnya dia maksa-maksa untuk beli itu padahal tidak mampu. Akhirnya terjebak ke pinjol, terjebak kepada pinjaman online. Ini yang mau saya bidik, mau dianalisa bagaimana sudut pandang Al-Quran. Oh bagus nak. Ya, ini ke fenomena ternyata. Dan kaula hari Jumat yang lalu Pak, tanggal 15 September, Kak Dinto Yonceng Bapeda Bondowoso untuk menjadi pembahas penelitian dari UNED, dari Universitas Jember. Yang judul penelitiannya Kak Dinto para Rabu, kemiskinan multidimensi di Bondowoso. Kemiskinan multidimensi di Bondowoso. Yang dalam hasil penelitian Kak Dinto Ibn Debesan ini kata masuk kabupaten tingkat kemiskinannya ini cukup tinggi. Dan yang menarik manabi kenika pon oning sedaja kaula panjenengan, kenapa, apa penyebab kemiskinan yang Ibn Debesan Kak Dinto? Ini ketemuan penelitian yang menarik Kak Dinto, ternyata setelah wawancarain teliti orang-orang yang dikategorikan miskin tak sedaja mon pola. Nah, king kebanyakan karena terlilit hutang dengan bunga yang sangat tinggi. Nika rata aja pon tretan. Nang desa-desa nang kota Kak Dinto. Engki baik yang modern berupa pinjaman online maupun tradisional etaki benareh. Nah, kedua rata. Kenapa mereka terjebak seperti itu? Sekali lagi kebanyakan mereka pinjam itu bukan untuk makan, Pak. Tapi mereka terjebak pinjaman-pinjaman seperti itu hanya menuruti gengsi. Polana tetanggana andik kulkas, teroda pada meli kulkas juga. Polana tetanggana meli sepeda motor, nika tero meli sepeda motor juga. Teka ata andik jeung aja akhirnya autang. Ini yang disebut dengan at-takasur. Lah Kak Dinto para Rabu sesangat betul kaula muljakin. Jadi bagaimana kalau kita ikut kepada baginda Nabi, kalau kita meneladani baginda Nabi? Rasulullah sangat sederhana, padahal kanjeng Nabi beni tak bisa soki tretan. Kanjeng Nabi ini ke beni tak bisa soki jaring gunung pataber ke Gusti kanjeng Nabi. Pataber teti emas kanjeng Nabi tak kasokan. Kanjeng Nabi ini ke manabi kulaku atanya karajinah, apakah ada makanan pagi ini? Istrinya menjawab, tidak ada ya Rasul. Rasulullah jawab, idzan inni shaim. Tinggal pon kaula apa asah. Coba tretan. Napa sahabat kanjeng Nabi ini kerek cerek? Napa sahabat kanjeng Nabi ini ken miskin? Punten sahabat kanjeng Nabi ini kisoki. Bada Abdurrahman bin Auf kaya raya. Apakah mereka tidak tahu bahwa Rasulullah hidup kekurangan? Tahu. Apakah tidak dibantu Rasulullah? Rasulullah yang tak berkenan, karena Rasulullah ingin ngajari umatnya odik kotuna pabedena bedeter sobung yang ki pasaber nggak kini katretan bede sokoren sobung ki pasaber. Ni kesaya cerakin aku setiap kanjeng Nabi ada kaula para ajunan cek samaksa odik, karena odik mun samaksa yang ki ruwet lah Kak Dinto. Jadi maka kekacauan terjadi secara ekonomi ya karena hidup kita maksa Kak Dinto para Rabu. Dan umumnya hidup maksa-maksa seperti itu pangkalnya itu karena penyakit dengki, Pak.
Kalau mau diteliti-teliti lagi, karena kita punya penyakit iri kepada orang lain, sekut ngabesen diandin orang. Lan nika ading bendingaki diandin tibi ben diandin orang. Kini kesekebayan iri, dengki. Padahal Kanjeng Nabi nika ampun ada budak kaula para ajunan kasatuju umat Kanjeng Nabi, iyyakum wal hasad, jauhilah penyakit iri dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hatab. Ya pun tebuna Kanjeng Nabi saongkunna penyakit hasad. Hasad nika pun candreng mangken SMS, Pak. SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah nika SMS. Dan penyakit hasad Kak Dinto para Rabu bisa memakan kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar. Kipon nyaman kayu bakar, ki gempang ketonon. Padahal sini ke Pak, siapa orang nah? Gambaran sederhananya, kita punya penghasilan, kita tabung penghasilan kita dikumpulkan bertahun-tahun, anggaplah sampai 30 tahun. 30 tahun kita nyimpan, misalnya terkumpul uang 600 juta. Dari 600 juta itu kemudian kita buatkan rumah yang bagus. Ketika rumahnya sudah selesai, sudah diselamati misalnya, tapi belum ditempati karena perabotnya masih belum dipindah, dia masih tinggal di tempat kontrakannya. Tapi mau ditempati, ternyata rumahnya hangus kebakaran. Engki para jomah, apa napa kisami? Kaula panjenengan long mapolong kabagusan, long mapolong ibadah, teroe kebaya sango ngadep dak kajunan epon Allah. Tapi karena eyateh te ejege bede penyakit tengkih dipelihara, maka ini yang menghanguskan semua kebaikan-kebaikan kita. Mila dari Kak Dinto tore, pas sadar kaula panjenengan cek munteng kinikah bisa menimpa siapa saja, termasuk juga yang pegang emik nika juga pada dengki juga pada ternyata neka harus hati-hati, karena biasanya orang dengki nika selevel Pak. Mon kiai pada kiai anda biasanya Pak, pada biasanya neka Pak, neka panjenengan pas atanya ke kaula misal Pak Matkur, kula mabada maulid Nabi ngunceng apa saya kira kula ngunceng ustad kedua misal lah ta'alim marun ampola salah maca hadis pas saya kini tak usah jauh nenggang perwira nih misalnya teki nek tak gampang ngalem kalebih na orang Kak Dinto ki biasa nggak gini tak kira kiai tengki ke petani tak kira ternyata kita ini pada tani, nah dengan di toko pada di toko, nah ini kayak biasa nang yang toko nanti tangker laris, nah nih kah curiga pun masih tua ingkor, masih beda pendeman, nah ini kah pas acareta, saya acareta ya cek bentar pada tengkin, jon patut nih kah, yang kang, belum malam mimpi kang, mimpi apa aja? Mimpi mutak antara kecompo kulo ya brok bi kulo buru-buru naka toko kini gitu oh tepak kini gitu kini kecet tasat-tasa au bau jan apa komo cari pada tengkin kini ternyata lah kini kah hasad nika bahaya ternyata bahaya kisami pegawai pada pegawai ya, politisi pada politisinya, semua tidak ada yang aman dari penyakit hasad kecuali kita berusaha untuk membersihkan diri Kak Dinto Tretan. Berusaha. Dimin Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik Kak Dinto potrana sahabat perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Sayyidina Anas bin Malik neka mulain ki kana ngabdi dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Mulai umur 10 tahun ngabdi ka Gusti Kanjeng Nabi. Makanya beliau termasuk sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis karena mulai umur 10 tahun Pak ngabdi aladin Gusti Kanjeng Nabi. Sayyidina Anas bin Malik neka edo buakin nalekana keluarga eduain banyak putrana sareng Kanjeng Nabi.
Lah karena tuan Kanjeng Nabi nika Sayyidina Anas bin Malik nika aga tuan potra 117 orang, Pak. Potrana 117, satu segemi laki, 2 bebini, Pak. Panjenengan cek atanya rajin beda sabanapa. Tak oning bela sabanapa rajin. Oh ning kun potrana 117. Nika tak bisa dibayangkan mun amulot tak usah ngonceng tetangga gini. Cukup ben mantona kena 300 gini. Nah nika para labu. Pon abeli boleh ka Sayyidina Anas bin Malik nika pernah ajareta. Kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalekana beliau nika along bolong akati mangken nika sareng Kanjeng Nabi. Kemudian Sayyidina Anas nika acerita Kanjeng Nabi nika adebu yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kalian laki-laki penghuni surga. Penasaran sahabat. Nang iyatena sahabat paling Abu Bakar, paling Sayyidina Umar, paling Sayyidina Utsman, hebat terus saya sebut. Penasaran, ternyata yang masuk ke Masjid Nabawi ada seorang yang tak dikenal oleh mereka, orang biasa. Sandalai teguh, muana beca kalaban wudu, alongku apolong nang majlis kak dinto. Para sahabat ki iskal, apa benar orang ini? Saya coba ki Kanjeng Nabi. Fi yaumits tsani, pada hari yang kedua Rasulullah kembali mengatakan yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang di tengah kalian laki-laki penghuni surga. Ternyata ditunggu-tunggu orang yang kemarin yang muncul. Pada hari yang ketiga Rasulullah kembali mengatakan itu, dan ternyata orang yang sama. Akhirnya ada sahabat yang penasaran, yakni Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Beliau ini makamnya ada di Mesir. Ada masjid besar, paling besar di Afrika, itu namanya Masjid Abdullah bin Amr bin As. Nah, makamnya beliau di sana. Dan banyak keistimewaan tentang Abdullah bin Amr bin As Kak Dinto, saya luar biasa. Beliau ini kan penasaran, etorok bunte orang sepo gelak gitu. Etorok bunte ka amma compok nah. Ternyata compon Kak Dinto di dataran tinggi di Madinah. Setelah diketahui rumahnya Paleman kan, Abdullah bin Amr bin As kan. Paleman mundut kalampi mundut tas pas namoy ke orang gelak Kak. Namoy pas mator Pak nyuwun sepora beten kaulah andi masalah sarang apa Kak Dinto. Nyuwun eti ingin menenangkan pikiran, izinkan saya bermalam di sini barang 3 hari saja. Cepon tuan rumah nek kene kah engki ngireng kesokan, keng coma compok kula nek keni. Mon panjenengan kesokan panjenengan asaren ruang tamu. Karena ruang tidurnya ditempati istri saya. Lah kene kan. Engki sepenting panjenengan kon ngidinin dan kau lengin sampai Kak Dinto. Tujuannya satu, ingin meneliti apa amalnya orang yang dicap oleh Rasulullah calon penghuni surga, padahal orangnya masih sehat, orangnya masih hidup di dunia, sudah dikabarkan dia menjadi calon penghuni surga. Sungguh orang yang sangat beruntung ini. Sampai sahabat penasaran apa istimewanya orang ini. Pada malam yang pertama, di tengah malam Sayyidina Abdullah bin Amr bin As seperti kebiasaannya bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Dilihat di kamarnya tuan rumah itu ternyata tidak bangun, tertutup rapat, karena kalau keluar mesti melewati ruang tamu karena kamarnya sempit. Terus ternyata menjelang subuh baru bangun, dan tuan rumahnya ya hanya sholat subuh. Setelah sholat subuh persiapan menuju ke kebunnya Alakoh. Di pagi hari tidak sholat duha. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As sholat duha. Di hatinya mulai ragu, apa benar orang ini calon penghuni surga, malam tidak tahajud, pagi tidak duha. Dilihat aktivitas sehari-harinya biasa saja. Malam kedua tak dilihat hal yang istimewa.
Pada malam yang ketiga tetap saja biasa-biasa saja. Ibadahnya orang ini standar-standar saja. Epon tut jip saus. Salat hanya yang wajib-wajibnya saja, puasa hanya yang wajib-wajibnya saja. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini penasaran. Matur, Pak, seporana abdinah. Sesungguhnya saya tak ada masalah dengan orang tua saya. Saya kesini hanya kepengen nginep dan ingin meneliti panjenengan. Loh, buat apa meneliti saya? Karena Rasulullah bersabda bahwa panjenengan ini calon penghuni sorga. Saya juga kepengen menjadi orang beruntung seperti Anda. Tolong ceritakan kepada saya amal apa yang panjenengan kerjakan. Kata tuan rumahnya ini, kalau yang saya kerjakan persis yang kamu saksikan. Kalau tadi kamu mengatakan saya tidak tahajud, memang saya ini beribadah, saya mulai dari yang mampu-mampu, tapi doakan saya semoga saya bisa istiqomah tahajud setelah ini. Memang tadi kamu mengatakan saya tidak sholat duha, doakan saja mudah-mudahan setelah ini saya bisa sholat duha. Saya seperti apa yang kamu lihat. Tetapi kalau memang dirasa ada kelebihan, maka mungkin karena saya tak pernah punya rasa iri dengki kepada orang lain. Jepon sebuna Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, boh ari ya saya berre, ari ya saya berre. Karena banyak orang keceng tahajud tapi dengki kadang ki beda. Laneka kadang beda orang keceng apa sah tapi pakun dipelihara sifat iri dengki di hatinya. Lagak dinto para rabu sangat dan kaula muljakin aja geh ateh dari penyakit di antara dengki kak dinto minangkah setong sebab neka sahabat Kanjeng Nabi yecap calon penghuni surga. Lagak dinto para rabu sangat dan kaula muljakin. Kita semua berharga menjadi manusia. Yang pertama karena kita punya permata yang bernama akal, yang kedua karena kita punya permata yang bernama agama, dan yang ketiga permata yang disebutkan oleh baginda Nabi adalah al-haya'u todusen. Andi maloh nika permata ternyata. Sokor kau lepan cenengan mun ki andi rasa maloh nika podo sokor nika. Jadi kita berbuat maksiat malu lah nika. Kalau sudah kehilangan rasa malu, engki pun nyamar yang tak ada todus ada malon, engki sobung reken ya ada malon. Lah kak dinto. Apa yang menyebabkan sifat malu ini hilang? Ya pun sebuna Kanjeng Nabi wattama'u yuzilul haya'ah. Toma nika bisa maelang malu. Toma nika napa jak maturan berita. Dekah, belekah, rakus. Lah nika. Betapa banyak orang yang sesungguhnya gajinya sudah sangat besar, rumahnya sudah mewah, kendaraannya banyak, tapi dia masih saja korupsi. Kenapa kok begitu? Tade malon. Ampun evonis bersalah karena dia korupsi, kita tade malon. Nah ajalon boleh, ajalon boleh. Lah nika, mak tade todus. Lah nika. Anapa? Karena katotopan toma. Teka asoki kita kebenton reng miskin ebondut. Mak bisa toma ada malon tatangkeun arasanan mak ada todus ya. Cek wak saya miskin tak oleh saya soki mak nang yade ngantrine. Nah nih. Mun orang di satu todus teretan bo benitang salah Pak Lurah beri kartu kangko. Cek nyalaki engko nyalaki Pak Lurah. Cek nyaman beri masa tak kala engki mi pola data na kelero tapi abe mon aroma sa mampu mestena todus kan nggak gini keteretan mestena todus. Walau kadang-kadang memang kesalahan administratif Pak. Kadang-kadang kesalahan administratif pancenengan cek aroma sa berhak. Kalau memang tidak berhak jangan merasa berhak meskipun dapat kartu. Dan gula bakto teti kepala MTS Atakwa nengka dan gula oleh bantuan teretan
dari Depak karena beda bantuan namanya beasiswa masyarakat miskin, BSM, bantuan siswa miskin. Yang bantuan siswa miskin ini ya bentuk bahasa oleh banyak karena datanya reng miskin bentuk bahasa ini banyak. Depak bingung itu dak ke pasaran nih kah. Akhirnya ben Depak nika makle atil sebanyakan moretah banyakan oleh bitong persentase jumlah siswa. Siswanya MTS Atakwa betul kasa banyak tempel MTS swasta selain. Akhirnya tahun kulun nika oleh banyak bantuan. Kira-kira sekitar satosan Pak, satos bantuan Kak gitu. Satos beasiswa. Sedangkan madrasah selain karena murid sekoni oleh sekoni juga. Sedangkan nang Atakwa kisoki Pak. Lah nika. Akhirnya tenggul syaratnya nika harus menyertakan surat keterangan miskin dari kelurahan. Nika. Kompol sarang beten gaul Kak gitu. Nika pada bantuan nyoon tolong panjenengan syaratnya membuat surat keterangan miskin ke kelurahan. Duh punten apa Ustaz? Todus Ustaz. Todus. Sombong seporon Pak. Sombong karena cat segi soki. Akhirnya sarang badan gaulan nika ya teraki ke Depak nika. Nika Pak Atakwa tidak mau terima karena wali murid saya ini tidak ada yang mau buat surat keterangan miskin, yang mau buat hanya sekitar 10 orang. Sisanya ini tidak mau. Kepon Depak, duh, ruwet sak tu umah boleh kini nyambau kelakuan ambian. Lah tu umah aja. Wah, deki mon kening BPK katipun apa? Betina deki mon pada BPK tak kebe kat Takwa, kebe madrasah lain. Tepung meruat kulem bian. Katen gula. Aduh dak remen aja gula ni. Akhirnya kompol boleh sarang gula Pak. Kompol Pak nika kotu habis obong nika. Mon tak habis nika Depak ruwet ya pon. Saya membeli kan negara nika berita acaranya harus kembalikan ke KPKN lalu kau nika ruwet. Bukan tiba apa saat nika tak antodus gula nika. Senika bayin pon. Tuum kata tangken saya miskin. Lah kini ka kebele ke kelurahan nah kini ka. Kebele ke kelurahannya benih untuk gula kini ka itu kata tangke. Senika pon. Akhirnya ngurus ongku tahu ning tuh ngetangkeun ongku na punten olan kadang-kadang nika mulai ngabes obong lain pas kadang-kadang lain pikirannya kadang-kadang nika artinya apa andi rasa todus ketika kita ini punya rasa malu masih berharga kita sebagai manusia nika pandi todus teretan nika karena todus nika papareng dari Allah ini permata yang diberi Allah supaya kita tetap menjadi terhormat sebagai manusia. Dan yang terakhir permata yang ada pada manusia itu adalah al-amalu sholih, amal soleh. Wal ghibatu yuzilu amal sholih. Ghibah arasanan orang kak dinto bisa maelang amal kabagusan kaula para ajunan. Jadi ngereng nikah kita harus bisa menahan diri untuk tidak suka ngegosip, tak senang asan-rasan karena abe aromasa haji, aromasa ampun umroh ben tahun, aromasa ampun banyak ibadah tapi tak egresah karena lo cerelesan abenta orang lain maka menjadi bangkrut kebaikan-kebaikan kita hilang karena ghibah kak dito. Para Rabu sangat dan kaula muljakin ini alasan manusia menjadi terhormat. Di antara manusia yang Allah muliakan ini Allah pilih lagi di antara manusia ini adalah manusia-manusia yang punya iman lebih mulia daripada manusia yang tak punya iman. Di antara manusia yang punya iman Allah pilih lagi lebih sedikit lagi yang punya amal soleh. Orangnya namanya solihin. Di antara solihin orang-orang soleh Allah pilih semakin kecil lagi al-auliya, para kekasih-kekasih Allah. Tak semua orang soleh itu mendapatkan predikat wali, tidak semua mendapatkan predikat aulia. Jadi yang menjadi wali itu adalah pilihan. Tapi di antara para wali ini Allah pilih dari para wali diangkat menjadi nabi. Nabi ini di atasnya aulia. Jumlahnya kata para ulama Nabi ini kan 124.000 banyak Pak Nabi ini.
Jadi cuman kita banyak yang tidak tahu. Dari 124.000 itu Allah pilih 313 utusan, 313 rasul. Dari 313 rasul Allah pilih 25 terbaik yang kita kenal. 25 nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari 25 ini Allah pilih lagi 5 orang terbaik rasul yang dijuluki dengan ulul azmi, rasul yang paling hebat kesabarannya. Kalau diurut dari segi usia, dimulai dari Nabi Nuh yang pertama, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini Allah pilih lagi 2 terbaik. Dialah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 yang terbaik ini ada 1 nabi terbaik, rasul terbaik, manusia terbaik. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kak dinto para ragu. Jadi Nabi Muhammad nih pilihan dari segala pilihan-pilihan. Yang paling top dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita menggambarkan dahsyatnya, hebatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagaimana Allah memperlakukan baginda Nabi. Karena apa teretan? Karena cepon cebuna Syekh Al-Jadiri yang menggubah syarahnya Burdah ka desa. La ya'rifullaha illa sayyiduna Muhammad. Tidak bisa mengetahui, tidak mengetahui Allah dengan sempurna kecuali Nabi Muhammad. Wala ya'rifu sayyidana Muhammadan illallah. Dan tidak bisa kenal dengan sempurna siapa sesungguhnya Nabi Muhammad itu kecuali Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Nah ini kata-kata. Bagaimana kita melihat kedahsyatan, kehebatan, keagungan posisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak sekali pujian-pujian Allah kepada baginda Nabi. Di antaranya Allah menyampaikan wa rafa'na laka dzikrak. Allah tinggikan sebutannya, namanya Nabi Muhammad. Tidak ada nama Allah disebutkan kecuali di sampingnya ada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan manabi ngagungin compo pas akebai kaligrafi bertuliskan Allah rasana engak setimpang mun sobung lafat Muhammad. Lah ini keteratan. Lah ini diantara kedahsyatan baginda Nabi Muhammad. Dan tidak ada nama yang paling banyak disebut kecuali nama baginda Nabi Muhammad. Dan tidak ada nama yang semakin sering disebut semakin senang, semakin tenang, semakin nyaman, dan semakin tumbuh rasa cinta dan tak ada rasa bosan. Kaula panjenengan senang kepada pasangan, nega, senang kepada istri kita. Boleh nama istri kita disebut-sebut, tapi berapa lama kita bertahan bisa menyebut nama istri kita? Misalkan kita punya istri namanya Sri, pas sebut-sebut Sri, sajam pun mogok pak. Sing ngidingaki belenyet. Je arep para nama aku sebut melolo. Tapi nama Nabi Muhammad dibaca sendirian senang, dibaca bareng-bareng senang, dan yang banyak membacanya pun menyenangkan, dan bukan hanya menyenangkan, dimuliakan dan terus dimuliakan. Kenapa? Karena tak bisa orang bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah tanpa melalui pintunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa teretan, tak bisa. Jangankan kita, para malaikat, jangankan malaikat, Allah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tore-teretan pikir, bagaimana logika kita mau berpikir kalau Tuhannya Nabi Muhammad
bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau malaikat bersolawat sesama makhluk wajar. Dulu malaikat pernah disuruh sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud wajar. Tapi kalau Allah, dulu ketika Allah memerintah malaikat sujud pada Nabi Adam, Allah tidak sujud. Dan makanya ini kata para ulama, sujudnya ini sujud ujian, sajadatul imtihan, ujian. Nyatanya ada iblis yang tidak mau, tidak lolos, dilaknat oleh Allah. Begitu pula kita ketika diperintah bersolawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ini juga merupakan ujian. Yang mau bersolawat lulus ujian sebagai seorang mukmin, yang tidak mau bersolawat maka terancam keimanannya, apakah dia termasuk orang yang beriman atau tidak. Oleh karenanya, ayo, Allah sudah memberikan hadiah kepada kita, Pak. Hadiah bagaimana kita memuliakan Nabi Muhammad, bagaimana kita berterima kasih pada Nabi Muhammad lewat sebuah kalimat solawat. Sama dengan begini, Pak. Ini papareng dari Allah, Kak Dinta. Hamdalah, lafat alhamdulillah. Ini kan papareng raja, Pak. Panjenengan jangan remehkan alhamdulillah. Sekak Dinto. Allah ni kat dat se maha belas, Allah dat se maha nesran, banyak papareng Allah. Kita mau berterima kasih kepada Allah dengan cara bagaimana? Contohnya saya dito, contohnya. Misalnya badan kaula nika terlahir dalam keadaan tidak bisa melihat, mata buta misalnya Kak Dito. Mata buta sampai dewasa mata saya buta, lalu kok ada orang datang kepada saya, Pak Matkur, saya ingin menyumbangkan mata saya supaya Anda bisa melihat. Ken mata Kak Dito. Kira-kira nalekana matana orang kini keesompengaki ke badan kaula, pas dan kaula bisa melihat, orang itu berkorban untuk saya misalkan, ketika saya bisa melihat, kira-kira kaula panjenengan matur apa napa sakelangkong ka orang kini ketretan. Mau bilang apa saya mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Itu baru nikmat mata. Sedangkan Allah memberikan segalanya. Allah memberikan nyawa kepada kita, memberikan kesehatan, memberikan keluarga, memberikan nama baik, dan semuanya Allah beri kepada kita. Bagaimana kita mau berterima kasih kepada Allah? Allah ngajarkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Jadi ini kebeni kalimat sederhana, alhamdulillah Kak Dinto. Sekak Dinto cuken Kanjeng Nabi ni kejepon sebuna para ulama, nabiyuna arhamu bina min ummina wa abina. Nabi kita ini lebih sayang kepada kita daripada ibu dan ayah kita. Lebih sayang Pak Nabi kita. Buktinya Rasulullah setiap waktu selalu berdoa, Allahumma ghfirli ummati, ya Allah sapora aki itu sanatang umat. Ketika di alam barzah, Rasulullah ketika dilapori malaikat, wahai Rasulullah umatmu berbuat taat, aku memuji kepada Allah, jebon Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah umatmu berbuat maksiat, istaghfarullah, aku minta ampun kepada Allah. Rasulullah memintakan ampun kepada umatnya yang berbuat kemaksiatan. Belum lagi besok di akhirat, tidak ada manusia yang bisa memberikan bantuan, tidak ada manusia, sampai semua para nabi pun tak ada yang bisa membela, semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Hanya seorang Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat, yang bisa membela kita sebagai umatnya. Sayyidina Anas bin Malik pernah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah isfa alayya yaumal qiyamah, beri syafaat aku besok di hari kiamat. Rasulullah menjawab, inni fa'il, iya saya kasih syafaat kamu. Ya Rasulullah, di mana saya besok bisa menjumpai engkau? Rasulullah menjawab, jumpai aku besok di Sirat, karena aku menjaga umatku jangan sampai jatuh dari Sirat. Kalau kau tak bisa menjumpai aku di Sirat, temui aku di mizan, karena aku jaga jangan sampai timbangannya umatku lebih besar keburukannya daripada kebaikannya. Ketika lebih besar keburukannya, aku bela, aku minta kepada Allah, minta pengampunan kepada Allah, dimintakan amnesti Pak kalau bahasanya orang sekarang. Kalau kau tak menjumpai aku di mizan, temui aku di Telaga Kautsar.
semua umatku yang kehausan pada waktu itu, maka aku akan memberikan bantuan minum dari telaga Kausar. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita berterima kasih kepada sosok yang seperti itu, teretan? Allah ngajarin, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat dan bersalamlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah minangkah hadiah dari Allah untuk kita umatnya Nabi Muhammad, untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad dengan cara memperbanyak solawat. Mungkin panjenengan mikir, kalau sudah Allah bersolawat, malaikat bersolawat, apa artinya solawatnya lisan yang banyak maksiat ini? Apa? Mungkin panjenengan napak butuh dak ka solawat aba-aban saya banyak tu sagak dintoh. Nah, boleh. Nika kalau kita cermati, Pak, kita memang bersolawat. Kita memang ketika mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dihitung bersolawat. Tetapi sesungguhnya yang bersolawat itu Allah, Pak. Contoh nih, Kak. Bagaimana artinya? Allahumma ya Allah salli, paringin solawat. Jadi paringin solawat, minta ke Allah agar Allah bersolawat ala sayyidina Muhammad, atas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Teti kaula panjenengan pakon asolawat, tapi kaula panjenengan mabali solawat deka Allah boleh ternyata. Teti artinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kadesa, kita minta kepada Allah, ya Allah paringin solawat atas Gusti Kanjeng Nabi. Pakun Allah saya solawat gak dinten. Tapi kaula panjenengan nalekana ada bunga ketika ini pelajaran dari Allah, makle kaula panjenengan milo rahmat. Karena Kanjeng Nabi ampun cukup rahmat dari Allah, ampun cukup. Tapi kaula panjenengan ajarin solawat, makle milo kilian rahmat gak dinten teretan. Karena Kanjeng Nabi ada bu, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas solawat 10 kali kepada orang yang bersolawat kepada baginda Nabi. Bila dari Kak Dinto, solawat ni kami nangka senjata sangat hebat. Jangan sampai dianggurkan, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai tidak dipakai, jangan hanya jadi bangga-banggaan. Solawat hebat, paduk selebih hebat dari selawat. Kuna caca malon, tapi tak toman bocah. Nah, kamu abahas, tak ada. Selebih hebat dari selawat, tak ada. Nah, jadi dan kita semua tidak ada yang ragu, Pak. Panjenengan aca habis kak di habis saos ampun. Aca habis ada ka kiai kak di habis saos. Neka kiai napa bodoh amalan selebih hebat dari selawat? Yakin tak kira bodoh, Pak. Amalan selebih hebat daripada selawat kak di. Para Rabu sangat beten kaulamul jakin lah nikah. Kenapa kita bermaulid? Karena sosok dahsyat, sosok hebat seperti ini yang sekarang kita peringati Kak Dinto para Rabu. Mantermu ke acara zikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musalla al-huda Kak Dinto atetia sabab cinta kaula para ajunan atamba dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantermu ke paringan istiqomah kaula para ajunan asolawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mantermu ke ku aku kaula para ajunan kompola polo ngasarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekak dintoh si abdi Nabi samator nyoon sepora atas tujuh kecangkolangan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Kiai Haji Madkur Damedi untuk kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita diakhiri dengan doa yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Zainullah. Waktu kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتهشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا صالحا والاستقامة وحسن الخاتمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار سورة الفاتحة. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa, saya sebagai pembawa acara bila mana ada kekurangan kata, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.